Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky, NIM 2201030009. Saya merupakan mahasiswa Teknik Perkapalan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dan di sini saya akan sedikit berbagi kepada teman-teman semuanya tentang dinamika kapal yang kaitannya dengan materi gerak harmonik sederhana. Adapun dosen pembimbing saya ini Insinyur Eko Prayetno, STMN. Selamat menyaksikan. Oke, adapun sub-sub bab yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini, yakni yang pertama tentang definisi gerak harmonik sederhana, kedua tentang konsep dasar gerak harmonik sederhana, ketiga ada gaya pemulih, keempat ada energi dalam gerak harmonik sederhana, kelima ada aplikasi gerak harmonik sederhana, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, yang pertama ada definisi gerak harmonik sederhana. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ini pegas dan ini simpangan atau gelombang. Prinsip dasar sebelum kita belajar tentang gerak harmonik sederhana, penting untuk kita mengetahui besaran turunan berikut, yakni tegangan, regangan, dan modulus Young. Nah, tegangan, regangan, dan modulus Young ini biasa ada pada pegas, analisis pegas yang bakal kedepannya kita pelajari di hukum Hooke di pegas. Nah, apa sih tegangan itu, apa sih regangan itu, dan modulus Young? Tegangan adalah, ini simbol tegangan. Tegangan adalah gaya yang berbanding terbalik dengan luas penampang. Maksudnya apa? Maksudnya kita akan mendapat tegangan yang kuat apabila kita memberikan gaya yang lebih besar gitu, dan luas penampang yang lebih kecil. Nah, berbanding terbalik. Contohnya itu kita bisa lihat di permukaan salju. Nah, orang yang menggunakan hak yang tajam, sepatu hak tajam itu akan lebih cenderung cepat tenggelam dibanding dengan orang-orang yang menggunakan sepatu boot gitu, yang mempunyai luas penampang lebih lebar gitu. Luas penampang lebih lebar, walaupun gaya atau berat dari pengguna sepatu itu sama, tapi tegangan yang diberikan itu bisa berbeda karena perbedaan dari luas penampang tadi. Contoh juga, kita lebih sakit tertusuk pisau dengan gaya yang sama dibanding dengan dipukul menggunakan yang permukaannya lebih besar itu dengan gaya yang sama, lebih kerasa ditusuk pisau. Nah, itu tegangan. Kalau regangan itu pertambahan panjang yang berbanding dengan panjang awal. Nah, itu dapat dilihat dari pegas atau per yang kita tarik. Nah, pegas saat ditarik itu akan mengalami pertambahan panjang. Nah, meregang itu. Nah, itu dihitung dengan cara menghitung pertambahan panjang dan dibagi dengan panjang awal dari satu objek. Kemudian modulus Young. Modulus Young itu adalah perbandingan antara tegangan dan regangan. Nah, jadi F per A dibagi dengan delta L per L0. Jadi F disilang aja, F dikali L0, F kali L0, dan A dikali delta L, A dikali delta L. Nah, ini modulus Young. Nah, ini ada contohnya, contoh soal. Seutas kawat logam berdiameter 1,4 mm dan panjang 60 cm digantungi beban bermasa 100 gram. Kawat tersebut bertambah panjang 0,3 mm. Apabila percepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat, hitunglah tegangan, regangan, dan modulus Young. Nah, cara yang pertama kita tulis dulu yang diketahui. Tadi diketahui bahwa diameter dari kawat logam itu 1,4 mm, atau kalau diubah ke meter itu 1,4 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, diameternya 1,4 berarti jari-jarinya 0,7 atau 7 kali 10 pangkat min 4 meter. Kemudian panjang awal itu 60 cm atau 6 kali 10 pangkat min 2, dan masanya itu 100 gram atau 1 kali 10 pangkat min 1 kilogram. Nah, tadi juga dijelaskan bahwa ada pertambahan panjang delta L sebesar 0,3 mm atau 3 kali 10 pangkat min 4, dan gravitasi 9,8. Nah, untuk menghitung tegangan itu tadi F per A, gaya dibagi A. Gayanya, karena tadi kawat digantungin beban, berarti gaya, untuk dapat gaya berarti gaya berat ya, beban. Berarti gaya berat itu massa dikali gravitasi, M dikali G. Masanya tadi
0,1 dikali gravitasi 9,8. Nah, nih 0,1 dikali 9,8. Kemudian dikali luas penampang dari kawat karena berbentuk lingkaran itu jadi luas lingkaran. Jadi pi r kuadrat. Pi-nya 3,144 dan jarinya itu 7 kali 10 pangkat min 4. Atau kalau diselesaikan 49 kali 10 pangkat min 8 ya. Dikalikan nanti dapat hasilnya 6,36 kali 10 pangkat min 5. Kemudian kalau regangan itu delta L dibagi L0, pertambahan panjang dibagi panjang awal. Jadi pertambahan panjangnya 3 kali 10 pangkat min 4 dibagi panjang awalnya 6 kali 10 pangkat min 2, dapat hasilnya 5 kali 10 pangkat min 3 atau 0,005. Nah, modulus Youngnya kita tinggal bagiin aja tegangan dibagi regangan. Jadi nanti dapat hasilnya 1,272 kali 10 pangkat 8 Newton per meter kuadrat. Nah, di sebelah kiri ini teman-teman bisa lihat grafik antara tegangan dan regangan, perbandingan tegangan dan regangan. Nah, di sini kita bisa pahami saat satu objek diberikan gaya, dia akan melalui garis batas keseimbangan, keseimbangan. Jadi saat per itu diberi gaya yang normal, itu per akan berada pada posisi keseimbangan. Saat diberi gaya yang lebih lagi, dia akan melewati interval batas elastis dan keseimbangan. Jadi dia bisa bertambah panjang kembali lagi gitu. Tapi saat diberi gaya yang lebih kuat lagi, dia akan bisa sampai pada titik patah atau pernya tidak kembali seperti semula, atau pernya malah rusak atau patah gitu. Nah, ini ada grafiknya seperti itu. Kemudian baru kita ke definisi gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana adalah getaran atau gerak periodik atau gelombang yang merambat yang khusus terjadi pada benda melalui gaya pemulih yang besarnya berbanding lurus dengan jarak benda dari posisi setimbang. Gaya pemulih yang besarnya berbanding lurus maksudnya apa? Saat diberikan gaya, ini akan bergerak jauh. Nah, ini jarak ke titik keseimbangan. A ini amplitudo ya bahasanya, jarak dari titik keseimbangan. Semakin jauh A, semakin besar pula gaya pemulihnya untuk kembali ke titik B. Seperti itu. Nah, ini juga pegas, saat ditarik makin jauh makin besar juga gaya pemulihnya. Seperti itu. Kemudian ada beberapa contoh gerak harmonik sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada ayunan, kemudian ada bandul, kemudian ada shock breaker yang di motor-motor ya. Kemudian ada pegas dan ada gerak jam yang tong. Nah, apa sih pentingnya mempelajari simple harmonic motion atau gerak harmonik sederhana? Yang pertama itu dengan mempelajarinya kita bisa memahami fenomena alam. Contoh dasarnya atau contoh umumnya itu ada pada kelelawar. Nah, kelelawar tuh bisa echolocation ya, dari gelombang suara dia bisa tahu jarak, dia bisa tahu objek tanpa melihat gitu, cuma dengan menggunakan gelombang frekuensi. Atau mungkin ada paus, cara berkomunikasi paus menggunakan frekuensi juga. Nah, seperti itu pentingnya. Yang kedua itu dengan mempelajari ini kita bisa mengembangkan kemampuan analisis, karena banyak juga gaya-gaya, banyak juga konstanta yang perlu kita analisis untuk mencari jawabannya. Kemudian yang ketiga, dengan mempelajari ini kita bisa mengasah kemampuan berpikir kritis. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke hukum Hooke, penemu hukum Hooke pada pegas. Konsep dasarnya adalah pertambahan panjang suatu benda yang diberikan gaya tarik berbanding lurus dengan gaya itu sendiri. Nah, ini katanya gaya tarik itu berbanding lurus dengan gaya itu sendiri. Pertambahan panjang suatu benda yang diberikan gaya tarik berbanding lurus dengan gaya sendiri. Nah, ini X berbanding lurus dengan F-nya. Jadi semakin besar F-nya, semakin besar pula pertambahan panjangnya. Ini keterangannya. Pertama itu
K, konstanta pegas. Kenapa min? Karena ini sifatnya pemulih ya, untuk kembali ke posisi semula. Nanti ini berhubungan dengan gaya pemulih. F itu gaya Newton dan X itu pertambahan panjang. Sebenarnya ada delta X gitu, pertambahan panjang pegas. Nah, ini konsep yang ditemukan oleh hukum Hooke. Kemudian maksud dari K ini juga maksudnya pegas itu juga berbeda gitu, komponennya gitu, molekul-molekulnya. Ada juga pegas yang gampang ditarik, ada juga pegas yang keras untuk ditarik. Nah, itu pengaruhnya pada konstanta pegasnya itu loh. Nah, ini ada contoh untuk hukum Hooke. Mari kita coba jawab. Contohnya, pegas dengan panjang 30 cm diberikan beban pada ujungnya dengan massa 1 kilo. Jadi pegas yang ini panjangnya 30 cm diberikan beban 1 kilo. Ini bebannya 1 kilo. Sehingga pegas mengalami pertambahan panjang 50 cm. Jadi bertambah panjang pegasnya jadi 50 cm. Nah, hitunglah konstanta pegas tersebut. Nah, pertama kita buat diketahui masanya 1 kilo, gravitasi 10, delta L berarti dari 30 ke 50 tambahan panjangnya menjadi 20 cm atau 20 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, setelah dapat yang diketahui, kita tinggal masukkan ke persamaan ini, F sama dengan min K dikali X atau delta X ya, delta L. Jadi F nya itu 1 kilo dikali 10, gravitasi 10, sama dengan K nya yang dicari dikali 0,2. Kemudian pindahkan ruas 0,2, kita dapat K sama dengan 10 dibagi 0,2 atau 50 Newton per meter. Nah, itu mudah berarti hukum Hooke. Kemudian setelah hukum Hooke, mari kita cari tahu hubungan gaya pemulih dengan percepatan. Percepatan dalam gerak harmonik sederhana itu terkait erat dengan gaya pemulih. Berdasarkan hukum Newton yang kedua, F sama dengan ma atau benda itu bergerak dengan percepatan, kita dapat menghubungkan percepatan dengan gaya pemulih. Jadi yang awalnya itu F sama dengan min kx atau delta x, itu kita bisa buat jadi min kx sama dengan m kali a. Atau nanti untuk cari percepatan kita bisa buat a sama dengan min kx per massa. Nah, oleh karena itu percepatan pada gerak harmonis sederhana juga sebanding dengan gaya pemulih yang bekerja pada benda, karena berbanding lurus ya, A dengan min K. Nah, itu hubungan dengan percepatan. Kemudian ini yang penting dari gerak harmonis sederhana. Ada besaran-besaran yang perlu kita ketahui. Tapi sebelum itu belajar di sini bikin video, Pak. Itu. Sebelum itu ini ada grafik gelombang simpangan terhadap waktu. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa panjang satu gelombang itu ada satu gunung dan satu lembah. Nah, jadi ini satu gelombang atau lambda nanti. Jadi di sini belum dipelajari. Kemudian amplitudo atau A itu tinggi gelombang dari sini ke puncaknya di sini. Nah, itu satu amplitudonya lembahnya. Nah, itu amplitudo. Kemudian dalam sini nanti kita bisa ketahui kecepatan sudut, kita bisa dapat periode, kita dapat frekuensi dari situ. Mari kita lihat. Nah, ini ada simpangan terhadap waktu. Nah, ini persamaannya A sin omega t, ini omega kecepatan sudut ditambah sudut awal. Nah, kalau dianalisis simpangan itu terjadi kalau di bandul itu terjadi pada sudut yang sangat kecil. Jadi sudutnya ini bisa kita abaikan, sudutnya kita hilangkan aja, hilang. Jadi A sin omega t untuk simpangan terhadap waktu. Adapun besaran-besaran yang perlu kita ketahui, yang pertama itu ada amplitudo. A adalah jarak maksimum yang dicapai gelombang. Jadi dari sini ke sini, itu amplitudo. Kemudian ada periode waktu dalam satu kali getaran, satu kali gelombang. Nah, ini satu kali gini itu periode. Kemudian ada frekuensi, banyak getaran dalam satu detik. Satu detik itu berapa banyak gelombangnya, getarannya. Itu satuannya hertz ya, hertz atau 1/t. Kemudian ada kecepatan sudut omega.
kecepatan sudut itu sama dengan 2pi dikali frekuensi, atau kita bisa juga bikin 2pi per periode dengan satuan radian per sekon. Nah, ini ada contoh teman-teman, coba kita kerjakan. Persamaan simpangan Y sama dengan 2 sin 1/12 pi T gitu. Pi T ya. 12 pi 1/12 T gitu, dengan Y dalam meter dan T dalam second. Nah, pertanyaannya tuh hitung amplitudo dan frekuensi, periode dan simpangan pada saat 2 second ya, 2 detik gitu. Nah, untuk menjawabnya kita tinggal samakan saja dengan persamaan yang di posisi ini. Maksudnya apa? Di soal kan Y sama dengan 2 sin 1/12 pi T gitu. Nah, dari sini kan kita bisa lihat nih, ini A sin, berarti A nya 2, jadi A nya 2. Oh, ini bukan frekuensi, ini tipe nih teman-teman, ini amplitudo, tipenya banyak gitu. Jadi A nya 2, kemudian sin omega T. Nah, ini omega, kemudian T, omega di sini 11 sin 1/12 pi, kemudian T. Berarti kita bisa hitung frekuensi dari sini. Omega sama dengan 1/12 pi. Jadi 1/12 pi sama dengan 2 pi per frekuensi. Atau kita selesaikan matematikanya jadi 1/12 Hz. Nah, ini frekuensinya. Nah, frekuensi kan sama dengan 1 per periode, atau periode itu sama dengan 1 per frekuensi. Jadi periodenya dapat 24 second. Kemudian untuk mencari simpangannya pada saat detik kedua, kita tinggal masukkan ke persamaannya saja. Jadi 2 sin amplitudonya 2 sin 1/12 pi T. T nya kita masukkan 2, jadi 2 pi dikali 1/12 jadi pi per 6. 2 sin pi per 6 sama dengan 2 sama dengan 2 sin 30. Sin 30 itu setengah, jadi 2 dikali setengah 1. Jadi simpangannya pada saat detik kedua itu 1. Nah, itu caranya teman-teman. Kemudian besaran pada gerak harmonik sederhana. Kita lanjut ke kecepatan. Nah, ternyata simpelnya teman-teman untuk mengingatnya. Untuk mendapatkan kecepatan kita tinggal turunkan persamaan posisi. Persamaan posisi kita turunkan, itu nanti dapat kecepatan. Bentar Pak. Dapat kecepatan. Posisi diturunkan dapat kecepatan. Mari kita turunkan. Nah, cara menurunkannya itu diferensial persamaan terhadap waktu. Nah, turunkannya ini menggunakan aturan rantai. Kalau teman-teman belajar kalkulus pasti tahu. Nah, ini A kalau diturunkan tetap A, kemudian sin turunan dari sin itu cos, kemudian ininya ditulis lagi, kemudian turunan dari yang dalam kurung ini terhadap waktu, berarti saat omega T berarti turunannya jadi omega dikali omega, tapi di sini letak di depan, jadi amplitudo dikali omega dikali cos omega T. Nah, itu kecepatan. Nah, kalau mau dapat kecepatan kita turunkan lagi dari persamaan kecepatan ini. Nah, coba kita turunkan lagi ya, dengan cara yang sama. A kita tulis A yaitu bawah, kemudian W juga kita tulis, ini sebelum dapat kuadrat ya, sebelum kuadrat. Kemudian turunan dari cos itu min sin gitu. Nah, kemudian kita tulis lagi ininya, tulis lagi, dan kita turunkan lagi yang dalam kurungnya, omega T jadi omega dikali omega, jadi omega dikali omega kuadrat, terus ada minnya, jadi min omega kuadrat dikali A sin omega T gitu. Nah, saat percepatan maksimum itu nanti sudutnya itu membentuk 90 derajat, sin 90 derajat itu 1. Jadi nanti dapatnya nih, enggak, atau ini A, ini kan A sin omega T itu sama dengan ini posisi, jadi A bisa juga kita tulis dengan min omega kuadrat dikali simpangan. Nah, ini ada contohnya teman-teman, mari kita jawab.
Persamaan simpangan suatu partikel yang bergetar harmonik adalah Y sama dengan 5 sin 2T dengan T dalam sekon dan Y dalam meter. Besar percepatan benda yang bergetar saat simpangannya 5 meter adalah, nah ini kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui simpangannya 5. Kemudian ini ada persamaan 5 sin 2T. Kita dapat amplitudonya, berarti amplitudonya 5, dan kita bisa juga dapat omeganya dari sini. Omega sama dengan 2. Nah, omega sama dengan 2 radian. Kemudian untuk percepatan, ini kan rumus percepatan nih. Min omega kuadrat A sin. Nah, ada A sinnya. Sinnya kita belum ketahui nih. Sin 2T-nya kita belum ketahui. Nah, kita cari. Mencarinya tuh tinggal masukkan ke persamaan aja. Karena tadi simpangannya udah diketahui sama dengan 5. 5 sama dengan 5 sin 2T itu. Jadi 5-nya bisa dibagi 1 sin 2T. Nah, jadi sin 2T itu sama aja dengan 1 gitu. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan untuk cari percepatan, tinggal masukkan aja persamaannya. A sama dengan min A. Min 5 dikali omega kuadrat 4, berarti 2 kuadrat sin WT, sin 2T. Sin 2T itu 1, berarti A sama dengan min 5 dikali 4 dikali 1, atau min 20 meter per sekon kuadrat, berarti perlambatan. Kemudian, nah ini ada grafik gerak harmonik sederhana. Grafik sinus itu dari titik pusat ya, diikat biasanya. Nah, dia dari ini geraknya di sini, jadi dia nggak gerak ke atas ke bawah. Nah, ini grafik kosinus. Nah, ini nggak diikat, biasanya dia bergerak juga ke atas ke bawah. Ini kosinus. Kemudian energi pada gerak harmonik. Ada beberapa energi pada gerak harmonik sederhana. Itu ada energi mekanik, energi potensial, dan energi kinetik. Energi mekanik itu setengah dikali konstanta dikali amplitudo kuadrat. Kemudian kalau energi potensial itu setengah dikali konstanta pegas atau gelombang dikali dengan simpangan kuadrat. Kalau energi kinetik itu setengah mv kuadrat. Nah, ini langsung ke contoh soalnya biar kita paham. Pada saat gerak harmonik, contohnya pada saat gerak harmonik mempunyai besar amplitudo 6 cm, berapakah simpangan saat kecepatannya 1/3 kali kecepatan maksimum? Nah, jawab. Kita buat dulu diketahuinya. F-nya, V-nya, kecepatannya itu sama aja dengan 1/3 V maksimum. Nah, persamaan energi mekanik tadi sebelumnya, EM sama dengan EP ditambah EK. EM sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, kita masukkan ke persamaan 1/2 KA kuadrat sama dengan 1/2 KY kuadrat tambah 1/2 MV kuadrat. Ini 1/2-nya bisa kita hapus, kita hilangkan, dibagi 1/2. Kemudian KY-nya bisa kita pindah ruas, K-nya kita substitusikan ke depan, jadi K dikali A kuadrat min Y kuadrat, pindah ruas berarti min ya. Kemudian sama dengan M-nya dikali, karena V-nya tadi 1/3, jadi kita masukkan 1/3 V maksimum kuadrat. Jadi M dikali 1/3 kuadrat 1/9, V-nya itu kalau maksimum jadi amplitudo dikali omega kuadrat. Kemudian kalau kita selesaikan, K per M A kuadrat min Y kuadrat sama dengan 1/9 A kuadrat Y kuadrat. Kemudian ini kita selesaikan aja, A kuadrat min Y kuadrat sama dengan 1/9 A kuadrat. Jadi kita dapat A nya, kita dapat Y kuadrat sama dengan A kuadratnya kita pindahkan, jadi 1/9 dikurang dengan 1/9 A kuadrat dikurang dengan A kuadrat, atau 10/10 kuadrat, jadi 8 kuadrat min 8 kuadrat. Kemudian dikali dengan min, jadi Y kuadrat sama dengan 8/9 A kuadrat, positif jadinya. Kemudian Y sama dengan akar 8/9 A kuadrat, A nya bisa keluar, kemudian 1/9 kita keluarkan jadi 1/3, 8 kita ubah jadi 4 akar 2 8 dalam akar, berarti 1/3 A
akar 2 atau 4 akar 2 cm. Kok itu? Oh, A nya 6 ya, A nya 6, jadi 6 dikali akar 2, jadi 1/3 dikali 6 itu 1/3 dikali 6 itu 2 dikali 2 4 ya, akar 8 itu 2 akar 2 ya, sorry teman-teman. Kemudian getaran pada sistem pegas. Nah, getaran pada sistem pegas merupakan contoh gerak harmonik sederhana yang dimana gaya pemulih sebanding dengan perpindahan dari posisi kesetimbangan dan selalu diarahkan ke posisi setimbang. Jadi setiap diberikan gaya pegas, dia akan berusaha kembali ke titik semulanya. Nah, secara umum terdapat dua jenis rangkaian pada pegas, yakni rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, yang menjadi pandangan kita yang perlu kita ketahui sih, itu bagaimana menghitung konstanta pada seri dan menghitung konstanta pada paralel. Jadi teman-teman ingat ini aja. Kalau seri, jadi cara menghitungnya 1 per konstanta seri, jadi 1 per K, 1 per K sampai 1 per Kn gitu. Nah, kalau paralel itu tinggal jumlahkan seperti biasa, K1, K2 sampai Kn, seperti itu. Kemudian contoh, nah ini contohnya, perhatikan gambar sistem pegas di samping ini. Jika K1, K2 itu 600 Newton per meter, K3 itu 1200 Newton per meter, dan masanya itu 3 kilo, tentukan tetapan sistem pegas atau K dan pertambahan panjang sistem pegas. Nah, kita ketahui tadi itu K1, K2 600, kemudian K3 1200, masanya 3 kilo, gravitasi 10. Nah, ini untuk menghitungnya kita gabung dulu yang paralel ini. Paralel tadi tinggal dijumlah biasa. Jadi kayak ini. Paralel 600 tambah 600, jadi K paralel jadi 1200. Kemudian ini kan bergabung nih jadinya. Jadi satu di sini dan satu di sini. Jadi seri kan. Nah, kita gabung juga. Kalau seri berarti 1 per K seri itu sama aja dengan 1 per KP yang awal tadi ditambah 1 per K3 nya. Jadi 2, jadi kan 1 per 1200 tambah 1 per 1200, atau 2 per 1200, atau ini kita balikkan jadi 1200 per 2, jadi KS nya, K totalnya itu jadi 600 Newton per meter. Nah, kalau udah dapat berarti konstanta pegasnya. Kemudian kalau untuk pertambahan panjangnya kita kaitkan dengan hukum Hooke. Nah, jadi kita tinggal masukkan aja F nya itu jadi beban, W sama dengan M kali G, masanya 3 dikali 10, 30. Kemudian konstantanya kita pindahkan ruas jadi pembagi, jadi 30 dibagi 600 atau 0,05 meter. Nah, itu contohnya. Kemudian ada bandul sederhana atau pendulum sederhana, adalah suatu sistem yang terdiri dari sebuah titik bermassa yang digantungkan pada tali tak elastis yang tidak bermassa. Sistem bergerak maju mundur di bawah pengaruh gravitasi, menghasilkan gerak harmonik sederhana melalui sudut yang sangat kecil. Jadi tali ini dihitung tidak bermassa gitu, walaupun pasti ada massa ya. Ya, ini dihitungannya gitu, nggak bermassa, digantung, kemudian tidak juga elastis, jadi tali yang tegang gitu. Nah, mari kita analisis gerak harmonik sederhana di bandul. Analisis yang pertama itu gaya translasi X dan Y ya. Jadi kita pakai hukum Newton 2, F sama dengan M kali A. Nah, di sini kan kalau kita proyeksikan massa ini punya beban M kali G. Nah, kalau kita proyeksikan terhadap sumbu Y, ini jadi karena sudutnya di sini, berarti di sini yang dihimpit sudut itu berarti cos. Jadi mg dikali cos theta. Nah, berarti kalau di sini cos, yang sini sumbu x-nya menjadi sin, mg sin theta. Yang berarti kalau translasi yang bergerak menjadi gaya pemulihnya itu yang sin, ya kan? Yang bikin dia mau tarik ke sini lagi itu berat yang sin. Nah, jadi itu bisa jadi gayanya. Jadi min, kenapa min? Karena dia mempengaruhi gerak yang mau ke sana itu dikurangin dengan yang sini karena dia mau pulang, jadi dia mengurangi ya. Min mg sin theta sama dengan m dikali a.
Nah ini M nya bisa kita coret, kita bagi, nanti sisa tuh min gravitasi dikali sin theta sama dengan A gitu. Nah nanti dapat hasilnya tuh min G sin theta sama dengan omega kuadrat dikali L. Ini persamaan percepatan ya pada simpangan, jadi omega kuadrat dikali L kali delta L gitu. Nah nanti kita dapat omega kuadrat sama aja dengan G gravitasi per L sin theta, atau nanti kita hilangkan kuadratnya jadi akar, oh ya sudutnya karena kecil bisa diabaikan aja, jadi omega sama dengan akar G per L gitu. Nah itu omega. Dalam omega nih kita bisa dapatkan frekuensi, kita bisa dapatkan gravitasi, kita bisa dapatkan periode. Nah dulu SMA kami itu praktek untuk mendapatkan gravitasi, dari sini juga omega, jadi kita hitung waktunya aja nanti. Omega itu sama dengan 2 pi per T atau 2 pf, jadi G per L sama dengan omega kuadrat, maka kita bisa tulis jadi 2 pi per T sama dengan G per L, atau T sama dengan 2 pi akar L per G. Nah ini nanti kita bisa dapatkan, kalau kita dapatkan waktu T, kita bisa dapatkan frekuensi dan gravitasinya itu. Kemudian analisis pada gaya rotasinya. Nah gaya rotasi itu yang bikin dia berputar ya, mutar-mutar. Analisisnya itu ada ini, rumus tau sama dengan inersia dikali percepatan sudut. Tau itu gaya yang mempengaruhinya dikali dengan panjang lengannya, jadi gaya yang mempengaruhi min mg sin theta dikali L, nih jaraknya sama dengan inersia dikali omega kuadrat untuk percepatan sudutnya, min omega kuadrat. Kemudian sudutnya bisa kita abaikan, kita selesaikan, nanti kita dapat juga omega kuadrat sama dengan G per L, sama dengan yang di awal, omega kuadrat sama dengan G per L, jadi sama aja analisisnya. Kemudian nah ini kita coba analisis getaran pada sistem massa pegas. Getaran harmonik sederhana pada sistem massa pegas adalah gerakan bolak-balik yang terjadi ketika sebuah massa dihubungkan dengan gas dan dilepaskan dari posisi kesetimbangannya. Gerakan ini terjadi karena adanya gaya pemulih yang dihasilkan oleh pegas. Nah ini kalau kita analisis pada keadaan A itu simpangannya maksimal, jadi kemudian tidak ada kecepatan juga, belum bergerak, dan tidak ada juga jaraknya, jadi yang aktif cuman energi mekaniknya. Energi mekanik sama dengan 1/2 konstanta dikali amplitudo kuadrat. Nah saat dilepaskan dia bergerak, punya kecepatan, jadi ini yang benar-benar maksimal itu energi kinetiknya, jadi setengah mv kuadrat maksimum. Nah saat yang C, saat kehabisan kecepatan, dia akan berhenti seketika di sini, berhenti, tapi nanti bakal kembali ke sini kan. Tapi sebelum kembali, saat kecepatannya habis, itu kembali lagi energi mekaniknya yang bergerak yang maksimum, jadi setengah K dikali amplitudo kuadrat. Nah ini di sini. Nah saat dia kembali, dia punya gaya pemulih gitu, gaya pemulihnya atau energi potensialnya. Jadi E yang bekerja ini, dia bergerak kan, energi kinetik ditambah energi potensial setengah mv kuadrat ditambah setengah konstanta dikali pertambahan panjang kuadrat, itu jarak kuadrat. Kemudian terakhir kesimpulan. Nah jadi gerak harmonik sederhana adalah jenis gerak periodik yang terjadi ketika gaya pemulih sebanding dengan perpindahan dari titik kesetimbangan dan berlawanan arah dengan perpindahan. Ciri-ciri gerak harmonik sederhana itu gerakannya berulang dalam interval waktu tetap atau periode. Perpindahan, kecepatan, dan percepatan dapat digambarkan dengan fungsi sinus dan kosinus. Frekuensi tetap, jumlah siklus persatuan detik. Amplitudo tetap itu jarak maksimum dari titik kesetimbangan, dan penerapannya dapat dilihat pada sistem bandul sederhana, massa yang terikat pada pegas, dan getaran molekul dalam zat padat. Terima kasih, sekian dari saya Muhammad Rizky. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.